Kepada Tuan dan Puan, para anggota DPR yang terhormat, apa kabar hari ini? Sepertinya tak sebaik biasanya. Sama, di sini pun begitu. Kita semua memang sedang diuji. Hidup memang tak selalu baik, kan? Seperti kami-kami ini, Tuan dan Puan juga mungkin lebih banyak bekerja di rumah. Kalau lihat siaran sidang atau rapat terbuka di gedung DPR sekarang sih kelihatannya banyak kursi yang kosong. Tapi biasanya juga kosong kan ya? Tuan dan Puan anggota DPR yang terhormat. Saya perhatikan parlemen-parlemen negara lain fokus melawan corona. Tapi rasa-rasanya isu-isu yang keluar dari Senayan belakangan kok kebanyakan tidak terkait corona ya? Kami malah membaca DPR bersemangat membahas isu-isu lain. Contohnya, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak ditolak karena dinilai mementingkan kepentingan investor di atas kebutuhan pekerja. Presiden Jokowi pekan lalu sempat menyatakan pemerintah dan DPR menunda pembahasan salah satu klaster di rancangan undang-undang itu, klaster ketenagakerjaan. Ini untuk memberi kesempatan mendalami substansi dan mendapat masukan dari banyak pihak. Berpegang pada alasan itu, maka sudah seharusnya klaster lain dalam RUU Cipta Kerja pun perlu ditinjau ulang. Karena yang lain juga bukan tanpa masalah, terutama dari perspektif lingkungan dan keadilan gender. Tidak cukup hanya menunda pembahasan satu klaster saja. Ada juga RUU lain yang masih nekat mau dibahas. Ada RUU KUHP yang tahun lalu diserbu unjuk rasa. Lalu RUU pemasyarakatan. Ada koruptor yang sudah ngebet pengen bebas kah? Apa kabar Pak Yasona? Terus terang saja, membahas undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak di masa seperti sekarang ini terlalu mengundang curiga. Gara-gara pandemi yang pada jatuh cinta saja berani menunda nikah loh. Ini kok DPR buru-buru banget kayak lagi kejar setoran? Tidak ada undang-undang yang tidak penting, semua penting. Justru karena undang-undang itu penting, aneh jika pembahasannya diseriusi di waktu seperti sekarang. Saat dimana perhatian dan konsentrasi kita sedang terkuras bertahan hidup di tengah wabah. Produk hukumnya pun berpotensi cacat bila tidak memenuhi ketentuan, dan rasanya belum ada aturan pembahasan RUU secara virtual. Jika ngotot menuntaskan Omnibus Law, atau RUU KUHP, atau RUU pemasyarakatan, jangan salahkan jika ada yang menilai DPR tidak menjadikan perang melawan corona sebagai prioritas. Saya percaya setiap tindakan dan keputusan di masa krisis mencerminkan skala prioritas. Atau memang inikah prioritas wakil-wakil rakyat kami saat ini? Bikin ribut juga jelas tak seharusnya jadi prioritas. Satgas COVID-19 DPR kemarin dikabarkan mengimpor jamu ilegal dari Tiongkok secara besar-besaran untuk pasien positif virus corona. Satgas kemudian membantah itu, katanya ini diproduksi di Jakarta dan merupakan sumbangan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko yang akan dibagikan gratis ke berbagai rumah sakit. Kemudian dikabarkan juga jamunya mengandung bahan berbahaya dan belum terbukti klinis. Satgas lagi-lagi membantah, katanya sedang proses mendapatkan izin edar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Sedang itu berarti belum kan ya? Tuan dan Puan yang terhormat, niat baik pun perlu proses yang baik. Proses yang semrawut hanya akan disusul polemik. Sementara sekarang kita sedang banyak-banyaknya menaruh harapan kepada negara. Tindak tanduk DPR salah benarnya akan selalu dilihat. Makanya sempat ramai juga warganet mengkritik Satgas COVID-19 DPR RI yang berfoto mengenakan APD saat hendak berkunjung ke rumah sakit darurat Wisma Atlet menyerahkan sumbangan DPR. Ini dinilai melukai hati masyarakat. Tenaga medis kita saja bertaruh nyawa benar karena kekurangan APD. Tidak ada yang meragukan jumlah sumbangan DPR. Kami yakin pasti banyak, namanya juga DPR, beli ribuan rapid test saja mampu, ngeborong jamu apalagi. Tapi ini soal rasa dan empati. Kecuali ya, kalau yang dipakai anggota DPR itu APD yang lain, alat pelindung dewan. Salam hormat dari kami yang kalian wakili.
nanti kalau besar Kak mau Kak jadi anggota dewan, Di. Makanya harus belajar baik-baik. Bukan cuma hanya pintar, tapi harus jujur dan amanah. Nanti ajak Kak jalan-jalan di kantornya DPR, Di. Memangnya kita tahu Mi doa sebelum masuk di kantor DPR? Ya, aku tahu, Ji. Apa beda? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa sebelum masuk kamar mandi itu. Kita uji artinya, Kak. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan para setan. Jadi cocok, Mito. Sidoarjo melaporkan hari ini mogok nasional aksi bergerak menuju DPRD Sidoarjo. Perhatian. Teman-teman, kalau Anda bicara saya dengarkan. Kita sudah 10 di dalam sedang berkomunikasi dan kelas menyampaikan inspirasi. Teman-teman di sini diminta tolong untuk menyimpan energi kita bersuara, alias kita duduk, ya. Jadi kita santai siapkan energi kita karena kita mau aksi lagi. Setuju? Saya akan angkat jempol saya akan angkat 2 jempol. Kalau DPR bisa menyelesaikan ini dalam 100 hari. 1.244 pasal yang harus diselesaikan. Dan kalau ini nanti betul-betul keluar, akan ada sebuah perubahan besar sekali dalam pergerakan ekonomi kita dan pergerakan kita membuat kebijakan-kebijakan. Minggu depan akan kita serahkan kepada DPR secara resmi. Begitu itu nanti jadi keluar, saya tadi sudah bisik-bisik kepada Pak Ketua OJK dan Bapak Gubernur BI, Pak hati-hati. Begitu aturan mengenai sovereign wealth fund kita dapat, akan ada inflow, mungkin minimal 20 miliar, bukan rupiah, tapi US dollar, 20 miliar. Hari ini kami dari Aliansi Buruh Banten Bersatu turun ke jalan untuk melakukan penolakan kebijakan pemerintah terhadap rakyat kawan. Penolakan ini kita lakukan agar rancangan undang-undang Omnibus Law yang sejatinya sudah disahkan oleh DPR dan diserahkan kepada Presiden, agar kita menuntut kepada Presiden supaya membatalkan semua rancangan undang-undang Omnibus Law, kawan-kawan. Kawan-kawan, sebelumnya kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pengguna jalan lalu lintas wilayah Citra Raya, Cikupa dan sekitarnya, bahwa sejak dari kemarin kita melakukan aksi turun ke jalan untuk menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah tidak berpihak kepada kaum buruh dan rakyat Indonesia, di mana yang sudah kita ketahui bersama Omnibus Law yang katanya
rancangan undang-undang Omnibus Law itu membuat cipta lapangan kerja, membuat kesejahteraan rakyat. Nyatanya dalam isi Omnibus Law tersebut semuanya, hampir semuanya merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Dari Kota Tangerang, gimana kawan-kawan? Masa aksinya udah semua? SPMI mana? Ada nggak? Atas langit ada nggak? Yang katanya jelas-jelas dia akan melakukan mogok kerja, betul? Dia sendiri yang menyatakan menolak Omnibus Law, betul? Tapi nyatanya tidak terlihat, kawan-kawan. Ada di mana? Ada di mana sekarang? Kita juga sudah menuju arah itu. SPN semua. Ayo itu. Oke, kawan-kawan yang lain. Oke, terima kasih. Silakan, Bu. Oke, masa aksi yang bertemu silakan gabung kembali. Kita akan jalan ke arah BP. Kita akan bertemu dengan kawan-kawan Kota Tangerang. Di BP adalah satu titik kumpul kita, kawan-kawan. Ayo persiapkan. Silakan kawan-kawan yang di depan, tim sweeper. Yang arah sana balik lagi sini. Yang arah ke Citra Raya, silakan bergabung bersama kami. Jangan balik ke sana. Kita berkumpul di beton, kawan-kawan. Yang ada di KMK untuk Tolak Omnibus Law. Tolak undang-undang cilaka. Terima kasih Cikupa. Kita masa baru 200 orang saja sudah dihadang, dikawal oleh ratusan polisi. Ini apa artinya, kawan-kawan? Ini apa artinya, kawan-kawan? Artinya perjalanan kita, perjalanan kita tidak menjadi kandang semua mata, kawan-kawan. Perjalanan kita hari ini berempat dilakukan di seluruh negara, kawan-kawan. Seluruh wilayah kabupaten dan kota. Bahkan di Jawa Barat hari ini pun sudah terjadi kericuhan total, kawan-kawan. Bagaimana kalau kita lakukan bangsa kita hari terbaik ini tentunya akan mencapai perekonomian Indonesia. Ini ketegangan kita terhadap pemerintah, ketegangan terhadap pengkhianatan rakyat terhadap kita, kawan-kawan. Kita sudah bertulis, kawan-kawan, tentunya ekonomi kita, tentunya masa depan kita, tentunya akan
Beginilah aksi demo yang digelar oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Bengkulu pada Senin siang di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu. Dalam aksi ini massa menuntut mundurnya Presiden RI Joko Widodo karena dianggap telah gagal memimpin bangsa Indonesia hingga terjadinya kesenjangan sosial dan perekonomian bangsa semakin terpuruk. Dalam orasinya, Auzan Da Costa selaku korlap aksi menegaskan bahwa selain menuntut Joko Widodo mundur, pihaknya pun menuntut dan mendesak agar TNI segera mengambil alih negara dan juga meminta agar harga sembako maupun BBM turun serta menolak tenaga kerja asing. Pertama, beliau memimpin, dia sibuk dengan kinerjanya dan sibuk dengan kabinet kerjanya. Tahun kedua masih sama kawan-kawan, masih sibuk dengan kabinet kerjanya. Dia memimpin negeri ini layaknya seperti perusahaan, bisnis kong kali keng di belakang tersebut. Tahun ketiga mulai nampak ketimpangan di sana kawan-kawan. Kriminalisasi ulama dan lain-lain sebagainya. Ini menandakan bahwa ada yang salah di negeri ini. Dan harus kita peringatkan bahwa pemerintah hari ini harus benar-benar menyuarakan suara rakyat, pro terhadap rakyat, dan tidak ada pro asing. Tujuh kawan. Berikut 8 tuntutan IMM Bengkulu. 1. Save rupiah dan secepatnya stabilkan perekonomian bangsa. 2. Tolak impor sebagai alternatif solusi dari pemerintah dan mengutamakan produk lokal. 3. Tegakkan supremasi hukum seadil-adilnya. 4. Tolak tenaga kerja asing. 5. Turunkan harga BBM. 6. Meminta dan menegaskan agar TNI dan Polri netral. 7. Meminta dan mendesak MPR RI atau DPR RI untuk melakukan sidang istimewa mencabut mandat Joko Widodo dari Presiden. 8. Meminta dan mendesak TNI untuk segera mengambil alih negara. Di sisi lain, salah satu anggota Dewan yang menandatangani massa yang menggelar aksi, Sujono, akan menerima tuntutan massa dan akan melaporkan ke pimpinan DPRD Provinsi. Ia pun tak menampik Nah, udah mau masuk tuh. Wah, mukanya pagernya. Dibuka. Oh, itu mau masuk ya? Mau keluar. Kayaknya dibuka, Pak. Oh. Kayak gampang. Cari. Cari.